Kubongkar perselingkuhan suamiku di acara proyekku dan bikin mereka bangkrut. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pernikahan kami awalnya seperti kisah yang ditulis di antara bintang-bintang. Aku, Dinda, perempuan sederhana dengan mimpi besar, jatuh cinta pada Mas Willy, pria yang kukira akan selalu menjadi sandaranku dalam suka maupun duka. Kami membangun segalanya dari nol. Dari menyusun proposal demi proposal bisnis kecil-kecilan, menolak tidur untuk merancang strategi, hingga bergandengan tangan saat kegagalan pertama kali menampar kami. Rasanya dunia ini hanya milik berdua, dan segala perjuangan itu membuat cinta kami terasa tak terkalahkan. Ketika akhirnya bisnis kami mulai menunjukkan hasil, aku merasa seperti pahlawan yang telah memenangkan medan pertempuran bersama belahan jiwanya. Ketika aku hamil anak pertama, Mas Willy menangis di pelukanku, mengatakan bahwa aku adalah segalanya baginya. Kami memilih nama untuk putri kecil kami bersama-sama, menghitung hari demi hari dengan penuh antusiasme. Setiap tendangan kecil dari dalam rahimku menjadi alasan baru bagi kami untuk bermimpi lebih besar lagi. Kami menyusun rencana, tabungan pendidikan, rumah impian, bahkan berhayal tentang bisnis keluarga yang akan diwariskan kepada anak-anak kami kelak. Semua terasa mungkin saat tangan kami saling menggenggam erat dalam cinta dan semangat. Tahun-tahun awal itu seperti musim semi yang abadi. Kami berdua kompak. Di saat bisnis Mas Willy sempat goyah karena pesaing baru, aku mengambil peran lebih besar di usaha event organizer yang sebelumnya hanya proyek sampingan. Tanpa pernah bermaksud meninggalkannya, aku justru berharap bisnisku bisa menjadi penyelamat bagi keuangan keluarga kami. Setiap kesuksesanku, setiap kontrak yang kutandatangani, selalu kurayakan dengan senyum lebar sambil membayangkan betapa bangganya Mas Willy padaku. Aku tak pernah mengira bahwa sinar yang kubangun dengan niat tulus untuk menerangi keluarga kami, justru akan menjadi api cemburu yang membakar habis segalanya. Sampai satu titik, sesuatu mulai berubah. Perlahan, seperti retakan kecil yang awalnya tak terlihat di dinding rumah tua. Mas Willy mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang aneh. Ia lebih banyak diam, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Kadang-kadang, kutemukan ponselnya disembunyikan. Suaranya berubah saat menerima telepon. Namun aku, dalam ketulusan dan kebodohanku, memilih menutup mata. Mungkin dia stres, pikirku saat itu. Mungkin aku harus lebih menguatkannya. Aku bahkan berusaha menjadi istri yang lebih perhatian, memasakkan makanan kesukaannya, memberinya kejutan kecil, bahkan berusaha tampil lebih cantik walau tubuhku lelah karena kerja. Kupikir, itulah cinta, bertahan, memahami, berusaha lebih keras ketika pasanganmu sedang goyah. Tapi aku lupa satu hal penting. Cinta sejati tak pernah menuntut untuk dihancurkan terlebih dulu sebelum dihargai. Waktu itu, aku masih percaya pada dongeng. Aku masih percaya bahwa akhir bahagia adalah hak semua orang yang mencintai dengan tulus. Aku masih percaya bahwa Mas Willy, lelaki yang kucintai dengan sepenuh jiwa, adalah pahlawan dalam kisahku. Aku tidak tahu bahwa kisah ini bukan tentang dongeng cinta, melainkan tentang pelajaran hidup yang akan mengubahku selamanya. Perubahan itu datang perlahan, seperti embun tipis yang tak terasa namun tahu-tahu membasahi seluruh dunia. Awalnya, hanya hal kecil. Mas Willy mulai sering menunduk saat aku berbicara, seolah pikirannya mengembara entah kemana. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, mengklaim bahwa ada proyek baru yang menuntut lembur panjang. Aku yang dulu disambut dengan pelukan hangat setiap pulang kerja, kini hanya mendapat gumaman singkat tanpa tatapan mata. Teleponnya, yang dulu bebas tergeletak di meja makan atau kamar tidur, kini selalu dibawa kemanapun ia pergi. Bahkan saat ke kamar mandi. Ketika aku bertanya, dia tersenyum hambar dan berkata, "Biasa, urusan kerjaan." Pada mulanya, aku mencoba menahan diri. Aku menepis semua kegelisahan dengan dalih logika. Dia hanya sibuk, kataku dalam hati, sambil memaksa diriku percaya. Aku memilih untuk menjadi istri yang memahami, membiarkan dia bernafas lebih lega. Aku yakin, bila aku memberi ruang, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi malam demi malam,
Kebisuan di antara kami justru makin tebal. Seperti ada dinding tak kasat mata yang perlahan tumbuh di antara kami, dan aku berdiri di satu sisi, sendirian, bertanya-tanya sejak kapan cinta kami mulai kehilangan bentuk. Puncaknya terjadi suatu malam, saat aku sedang mencuci baju kerja Mas Willy. Aku tak sengaja menemukan noda lipstik mencolok di kerah kemeja putihnya, warna merah menyala, terlalu berani, terlalu asing untukku yang hanya memakai lipstik nude atau peach lembut. Tanganku bergetar saat memegang kemeja itu. Otakku memaksakan beragam alasan. Mungkin terkena transfer makeup dari kolega wanita, mungkin terkena secara tidak sengaja saat bersalaman atau pelukan di acara kantor. Tapi hatiku menjerit, berontak, menolak semua pembelaan logis itu. Instingku sebagai istri berbisik lirih. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku duduk di lantai kamar mandi malam itu, memandangi kemeja di tanganku, mencoba menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk. Tapi aku tidak ingin menangis. Aku tidak mau terlihat lemah karena rasa curiga. Jadi kuputuskan untuk diam. Untuk mengamati. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Bagaimana ia tiba-tiba selalu mematikan ponselnya saat di rumah. Bagaimana ia tersenyum sambil mengetik pesan. Lalu buru-buru menyembunyikan layar ketika aku mendekat. Bahkan aroma tubuhnya berubah. Parfum baru yang tidak pernah kubelikan. Lebih maskulin, lebih menyengat. Seperti parfum yang dipakai pria yang ingin tampil menarik untuk seseorang. Namun yang paling menghancurkan hatiku bukanlah perubahan-perubahan itu. Yang membuatku merasa seolah dunia runtuh adalah caranya memperlakukanku. Seperti aku beban, seperti aku tak lagi pantas mendapat senyum tulusnya. Kadang aku menatapnya lama-lama, berharap menemukan sekilas kerinduan di matanya, seperti dulu. Tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan, dan kadang, kebosanan. Pada titik itu, aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan kantor. Ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupku selamanya. Aku tahu aku tak bisa terus hidup dalam kecurigaan yang menggerogoti jiwa. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Mas Willy, aku mencari jalan untuk mengungkap kebenaran. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, kini terasa seperti labirin penuh bayangan gelap. Akhirnya, setelah berminggu-minggu berkecamuk dalam dilema, aku memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta. Ini keputusan yang berat, tapi aku harus tahu. Aku butuh kepastian, bahkan jika itu berarti hatiku akan hancur berkeping-keping. Hari-hari menunggu laporan dari detektif itu menjadi siksaan tersendiri. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku menjadi lebih pendiam di rumah, berpura-pura tidak tahu apa-apa, seolah aku masih percaya pada kebohongan yang Mas Willy suguhkan setiap malam. Aku tersenyum saat hatiku menangis. Aku memasakkan makanannya saat pikiranku dihantui bayangan perempuan lain. Aku menjalani hidup seperti boneka, bergerak karena kewajiban, padahal jiwaku sekarat perlahan-lahan. Kemudian, hari itu datang. Aku menyewa detektif dan detektifku mengirimkan berkas, foto-foto, laporan tertulis, dan bukti yang begitu jelas, begitu telanjang, hingga rasanya seperti belati yang menghunjam lurus ke dadaku. Di layar ponselku, kulihat Mas Willy, suamiku, ayah dari anakku, sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita muda. Rara. Seorang perempuan berambut panjang dengan tubuh ramping dan wajah polos yang jelas jauh lebih muda dariku. Mereka tertawa bersama, berpelukan, bahkan berciuman di sudut restoran. Tak ada penyesalan di wajahnya. Tak ada rasa bersalah. Tapi luka itu belum selesai diiris. Yang membuatku hampir tak bisa bernafas adalah fakta bahwa mertuaku, ibu Mas Willy yang selama ini kutuakan, kuhormati seperti ibuku sendiri, ternyata mengetahui dan mendukung hubungan terlarang ini. Di salah satu rekaman, ku dengar jelas suara ibunya berkata, Dinda itu terlalu sibuk dengan bisnisnya. Willy butuh perempuan yang bisa lebih melayani. Kau cocok untuk dia, Rara. Dunia seolah berputar. Orang-orang yang kusayangi, yang kupercaya sepenuh jiwa, ternyata adalah pedang bermata dua yang kini menikamku tanpa ampun. Aku duduk di sudut kamar, membiarkan semua bukti itu berputar di layar ponselku. Tanganku gemetar, bibirku bergetar, tapi tak ada air mata. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar menangis. Rasa patah yang tak berbentuk,
rasa kehilangan yang terlalu besar untuk didefinisikan. Aku tak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan keyakinan bahwa rumah ini, keluarga ini, adalah tempat yang aman untukku. Malam itu, sambil memandang langit-langit kamar yang kosong, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan meratapi ini selamanya. Aku tidak akan membiarkan diri hancur karena pengkhianatan mereka. Jika mereka pikir aku akan diam dan menerima semuanya dengan pasrah, mereka tidak mengenalku sama sekali. Aku akan membalas. Tapi bukan dengan air mata. Aku akan membalas dengan kemenangan. Dengan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dengan membiarkan mereka merasakan pahitnya kehilangan. Seperti pahit yang kini menyesakkan dadaku. Malam itu, setelah kesedihan berubah menjadi bara di hatiku, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu aku tak bisa langsung menyerang. Serangan yang terburu-buru hanya akan membuatku tampak lemah dan penuh emosi. Tidak, aku harus bergerak dengan cerdas, dengan penuh perhitungan, seperti bermain catur melawan musuh yang tak pernah kuduga akan mengkhianatiku. Aku ingin mereka bukan hanya terluka, tapi merasa kehancuran itu datang dari tangan mereka sendiri. Aku ingin mereka hancur perlahan, tepat di saat mereka merasa sedang berjaya. Bisnis event organizerku, yang selama ini kupelihara dengan darah dan air mata, tiba-tiba terasa seperti senjata di tanganku. Aku baru saja mendapatkan proyek besar, sebuah peluncuran kolaborasi mewah dengan beberapa brand terkenal. Semua orang penting akan hadir, rekan bisnis, investor, media besar, bahkan tokoh-tokoh berpengaruh yang selama ini menjadi target mimpiku. Dalam sekejap, sebuah ide gila namun brilian mekar di benakku. Bagaimana jika aku menjadikan acara ini bukan hanya panggung kesuksesanku, tapi juga panggung kehancuran mereka? Membongkar aib mereka tepat di hadapan orang-orang yang akan paling merusak reputasi mereka? Aku mulai bergerak diam-diam. Aku menghubungi sahabatku, Lala, seorang marketing profesional yang paham dunia event dan juga satu dari sedikit orang yang benar-benar kupercaya. Bersamanya, aku menyusun skenario. Kami menyamar undangan untuk Rara, membuat seolah-olah ia diundang secara eksklusif sebagai calon klien potensial dalam proyek kolaborasi ini. Kami mendandaninya sesuai arahanku. Aku pastikan dia mengenakan gaun merah terang, warna yang sama seperti lipstik yang kutemukan di kerah kemeja Mas Willy malam itu. Aku ingin mereka berdua berdiri mencolok di tengah pesta, seperti dua titik noda yang tidak bisa disangkal keberadaannya. Tidak cukup hanya itu. Aku mengumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka. Foto, pesan-pesan mesra, rekaman suara mertua yang mendukung, bahkan tagihan-tagihan restoran mewah yang dibayar Mas Willy menggunakan kartu bisnis kami. Semuanya kusiapkan dalam bentuk presentasi video, dibungkus dengan desain elegan agar tidak mencolok sampai saatnya tiba. Aku ingin saat semuanya terungkap, tidak ada celah untuk menyangkal. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Setiap malam sebelum tidur, aku memutar rencanaku dalam kepala, membayangkan ekspresi wajah mereka saat semuanya runtuh. Mas Willy, dengan topeng kesetiaannya yang tercabik. Mertua, dengan harga diri palsunya yang hancur. Rara, dengan kebodohannya yang dipertontonkan di hadapan dunia. Bayangan itu memberiku kekuatan untuk bertahan melewati hari-hari penuh kepura-puraan. Aku tersenyum dalam diam, menyiapkan diriku untuk momen di mana aku tidak hanya akan mengungkap kebenaran, tapi juga mengambil kembali harga diriku yang mereka injak-injak. Dan saat aku memandang putriku yang tertidur pulas malam itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan membuat dunia tahu bahwa Dinda, perempuan yang mereka remehkan, adalah badai yang akan menghancurkan semua kebohongan mereka. Mempersiapkan undangan untuk Rara adalah bagian paling krusial dari rencana besarku. Aku tahu satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berantakan. Karena itu, aku mengatur semuanya dengan sangat hati-hati, seolah aku sedang membangun jaring laba-laba, perlahan tapi pasti, mengarahkan mangsaku ke pusat perangkap. Aku memanfaatkan koneksi bisnisku, meminta bantuan Lala untuk mengundang Rara atas nama salah satu rekan kerjaku yang berstatus sebagai manajer pemasaran dari brand mewah yang akan berkolaborasi denganku. Dengan tutur kata yang profesional dan ajakan yang terdengar begitu eksklusif, Rara dijebak tanpa sedikit pun curiga. Dalam undangan itu, Rara diminta hadir dengan dress code formal, lebih spesifik lagi, memakai gaun merah elegan sebagai bagian dari tema visual acara.
Sebuah permintaan yang kudesain khusus, agar nanti di malam acara, dia akan langsung mencolok di antara tamu-tamu lain yang mayoritas berpakaian dalam nuansa putih dan pastel. Aku ingin saat dia masuk ke ruangan itu, semua mata tertuju padanya. Aku ingin membuatnya tanpa sadar menjadi pusat perhatian. Pusat dari skandal yang akan kuluncurkan sebentar lagi. Tak hanya itu, aku juga memastikan bahwa Mas Willy mendapatkan undangan formal melalui jalur biasa, sebagai tamu VIP. Aku ingin melihat wajahnya ketika dia menyadari jebakan ini. Aku ingin melihat bagaimana dia panik, bagaimana dia mencoba mengendalikan situasi yang perlahan lepas dari tangannya. Mertuaku pun tak luput. Dengan licik, aku menyisipkan undangan melalui sahabat lama mereka, memastikan mereka merasa penting dan wajib hadir dalam acara ini, tanpa tahu bahwa yang menanti mereka adalah kehancuran total. Di balik layar, aku dan timku bekerja tanpa henti. Semua detail kurancang dengan teliti. Daftar tamu, susunan acara, bahkan tata letak ruangan. Aku memilih ballroom hotel bintang 5, tempat yang megah dan glamor, agar saat skandal pecah, dampaknya akan jauh lebih besar dan tidak bisa ditutupi begitu saja. Aku mengatur posisi kamera tersembunyi, siap merekam setiap momen penting. Aku bahkan menggandeng beberapa media untuk meliput acara ini, berdalih bahwa ini adalah peluncuran proyek kolaborasi besar yang layak diberitakan. Padahal, aku tahu, berita terbesar malam itu bukanlah tentang bisnis, tapi tentang aib yang akan membuat mereka tersungkur di hadapan dunia. Menjelang hari H, aku berlatih di depan cermin, mengatur ekspresi wajahku. Aku tidak boleh menunjukkan amarah, tidak boleh ada getaran di suaraku. Aku harus tampak tenang, berwibawa, bahkan elegan. Aku ingin saat semuanya terungkap, aku berdiri di atas panggung bukan sebagai korban yang tersakiti, tapi sebagai pemenang yang tak tergores sedikit pun oleh hinaan dan pengkhianatan mereka. Setiap kali rasa ragu menyelinap, aku ingat kembali semua luka yang mereka goreskan di hatiku. Dan rasa itu, rasa sakit itu, menjadi bahan bakarku. Aku siap. Rara mungkin mengira dia akan datang untuk merayakan awal baru dalam hidupnya, hidup bersama suamiku. Tapi yang dia tidak tahu, dia akan menghadiri pemakamannya sendiri, setidaknya untuk karir dan reputasinya. Begitu pula dengan Mas Willy dan mertuaku. Mereka pikir mereka memegang kendali, padahal mereka semua hanya pion dalam permainan yang kuatur dengan tangan dingin. Malam perayaan itu akan menjadi malam di mana semua topeng akan tercabik, semua kebohongan akan disiram cahaya kebenaran, dan aku, Dinda, akan berdiri di atas reruntuhan mereka, dengan senyum kemenangan di wajahku. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin. Semua persiapan berjalan sempurna. Ballroom hotel sudah dihias megah, dengan kilauan lampu kristal dan dekorasi berkelas yang kuserahkan sepenuhnya pada tim kreatifku. Ini bukan sekadar acara bisnis, ini medan perang, dan aku adalah jenderalnya. Aku berdiri di balik layar, mengenakan gaun hitam simpel namun anggun, wajahku dipoles make up flawless, tubuhku terpahat oleh rasa percaya diri yang baru. Tidak ada satupun yang bisa membaca bahwa malam ini, aku akan menyeret beberapa nama besar ke jurang kehancuran. Tamu-tamu mulai berdatangan satu persatu, mengisi ruangan dengan tawa, kilatan kamera, dan percakapan hangat. Suara denting gelas sampanye beradu memenuhi udara. Aku menyapa mereka dengan senyum profesional, menahan rasa berdebar di dadaku. Semua media sudah bersiap di area yang telah kusiapkan. Di antara kerumunan itu, aku melihat sosok yang kunanti, Mas Willy, berdasi rapi dengan jas hitamnya, berjalan masuk bersama beberapa kolega bisnisnya. Wajahnya tampak santai, percaya diri, seolah dunia ini ada di telapak tangannya. Betapa bodohnya dia, pikirku dalam hati. Sebentar lagi semua itu akan lenyap. Beberapa menit kemudian, skenario utama yang kutunggu benar-benar terjadi. Pintu ballroom terbuka lagi, dan Rara masuk, tampak berusaha tampil percaya diri, melangkah anggun dengan gaun merah menyala, persis seperti yang sudah kuatur. Semua mata seketika tertuju padanya. Kilatan kamera menyorot langkahnya. Beberapa tamu berbisik-bisik, sebagian pura-pura tak peduli, tapi tatapan mereka tak bisa membohongi rasa penasaran yang membuncah. Gaun merah itu membuatnya seolah-olah berdiri sendiri di tengah lautan warna pastel. Ia menjadi magnet, persis seperti yang kuinginkan.
Dari kejauhan, aku melihat wajah Mas Willy berubah drastis. Awalnya dia terlihat kaget, lalu bingung, lalu tegang. Ia melirik sekeliling, seolah mencari jalan keluar, tapi sudah terlambat. Mertuaku yang ikut hadir pun tampak panik. Wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Mereka mungkin baru sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ini perangkap. Tapi mereka tak punya pilihan selain bertahan dan pura-pura tenang. Melihat reaksi mereka, aku menahan tawa puas di balik senyum anggunku. Acara berjalan sesuai rencana. Aku berdiri di atas panggung, menyambut semua tamu dengan pidato singkat tentang perjalanan bisnisku, tentang bagaimana kerja keras dan kejujuran membawaku ke titik ini. Kata-kataku mengalir lancar, tapi dalam setiap kalimat terselip makna sarkastis yang hanya aku dan beberapa orang tahu. Aku bisa merasakan mata Mas Willy dan mertuaku terus mengawasiku. Waspada, takut apa yang akan kulakukan selanjutnya. Dan akhirnya, saat yang kutunggu tiba. Dengan isyarat kecil kepada tim teknis, aku meminta layar besar di belakangku menyala. Musik latar berhenti. Lampu ruangan meredup, menyisakan fokus pada layar yang kini mulai memutar video presentasi khusus. Awalnya semua orang mengira itu hanya video perjalanan bisnis, hingga perlahan gambar berubah, menampilkan foto-foto mesra Mas Willy dan Rara, pesan-pesan cinta mereka yang vulgar, bahkan bukti pembayaran hotel-hotel tempat mereka berselingkuh. Suasana ballroom membeku. Riuh rendah tawa dan obrolan berubah menjadi keheningan mencekam. Beberapa tamu ternganga, beberapa lainnya mulai berbisik heboh. Kameramen media yang awalnya hanya meliput acara bisnis kini sibuk mengarahkan lensa ke layar dan ke wajah-wajah yang pucat ketakutan. Aku bisa melihat Rara membeku di tempatnya, matanya membelalak horor. Mas Willy mencoba melangkah maju, mungkin ingin menghentikan video itu, tapi dua orang panitia yang sudah kusiapkan menghadang langkahnya dengan sopan namun tegas. Aku tetap berdiri di atas panggung, membiarkan semuanya mengalir tanpa tergesa. Aku ingin mereka merasakan seluruh rasa malu itu, tanpa ada tempat bersembunyi. Inilah malam pembalasan. Inilah malam di mana semua kebohongan, semua pengkhianatan, semua penghinaan yang mereka lakukan terhadapku, dibayar kontan dengan kehancuran yang tak bisa mereka elakkan. Suasana di dalam ballroom menjadi begitu tegang, nyaris bisa kurasakan udara berat menekan dadaku. Semua tamu kini benar-benar diam, terpaku pada layar besar yang terus memutar bukti-bukti perselingkuhan itu. Wajah Mas Willy memucat, keringat mulai mengalir di pelipisnya, sementara Rara berdiri kaku. Kedua tangannya gemetar, bibirnya bergetar seolah ingin berteriak tapi tak kuasa mengeluarkan suara. Di sudut lain, mertuaku terlihat seperti patung batu, wajahnya memerah menahan malu yang luar biasa. Aku tahu, mereka semua sedang mengutuk dalam hati, bukan hanya aib yang terbongkar, tapi juga karena saksi mata dari kalangan bisnis dan media yang kini mencium aroma skandal panas. Aku melangkah maju ke podium, membiarkan high heelsku berketak di atas lantai marmer yang memantulkan gema langkahku. Setiap mata kini beralih kepadaku, menunggu penjelasan, atau mungkin ledakan emosi. Tapi aku tidak akan memberikannya. Aku berdiri tegak, mengangkat mic dengan tenang, dan tersenyum tipis. Senyum seorang wanita yang sudah melalui badai dan kini memegang kendali penuh atas panggung kehidupannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Suaraku terdengar jernih memenuhi ruangan. Acara malam ini bukan hanya tentang peluncuran proyek baru kami. Malam ini, saya ingin mempersembahkan sesuatu yang lebih personal. Aku menoleh ke layar, membiarkan satu lagi klip berjalan. Rekaman suara ibu mertua, berbicara dengan nada rendah namun jelas, menyuruh Mas Willy untuk mencari istri baru, karena anak perempuan tidak akan pernah melanjutkan nama keluarga. Kata-kata penuh diskriminasi itu kini diperdengarkan di hadapan puluhan tamu penting, membuat bisik-bisik heboh bergema di seluruh ruangan. Aku bisa mendengar beberapa tamu mengumpat pelan. Ada juga yang hanya menggeleng-gelengkan kepala, merasa jijik. Aku kembali bicara, suaraku tetap stabil, tegas. Saya, Dinda, telah bekerja keras membangun bisnis ini dari nol, dengan cinta, dengan pengorbanan. Sayangnya, kepercayaan saya kepada keluarga dan pasangan saya tidak dibalas dengan kesetiaan yang sama. Aku memandang ke arah Mas Willy, menahan senyum penuh kemenangan. Tapi saya percaya, Tuhan tak pernah tidur. Dan hari ini, saya mengembalikan semuanya ke tangannya,
dengan sedikit bantuan dari bukti-bukti yang telah saya siapkan. Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan, mungkin dari tamu yang diam-diam merasa puas melihat keadilan ditegakkan. Aku tak peduli siapa yang mendukung atau siapa yang mengecam. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentangku, tentang menuntaskan lukaku dengan cara paling elegan. Mas Willy mencoba melangkah maju, wajahnya memelas, seolah berharap bisa menyelamatkan muka di depan semua orang. Dinda, ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan, katanya. Suara seraknya memotong keheningan. Aku menoleh padanya, menghentikannya dengan satu gerakan tangan. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh, Mas Willy, ucapku dingin namun tetap tersenyum. Malam ini bukan tentang klarifikasi. Ini tentang kebenaran yang tak perlu pembenaran. Beberapa media yang hadir mulai sibuk menulis dan merekam, aroma skandal yang lebih besar sudah tercium. Aku membiarkan semuanya mengalir. Membiarkan berita tentang kebusukan mereka tersebar dengan sendirinya, tanpa harus mengotori tanganku lagi. Aku tahu, setelah malam ini, dunia bisnis, dunia sosial, bahkan dunia maya akan ramai memperbincangkan skandal mereka. Nama baik yang selama ini mereka banggakan akan hancur, reputasi mereka tercoreng, dan tidak akan ada jalan kembali. Aku mengakhiri pidatoku dengan kalimat yang sudah lama kusimpan di hatiku. Jangan pernah mengkhianati orang yang tulus. Karena sekali ia bangkit, tak ada yang bisa menghentikannya. Begitu aku turun dari panggung, suasana ballroom yang tadinya tertib berubah total menjadi medan perang emosional. Para tamu, yang sebelumnya berusaha menjaga sopan santun, kini sudah terang-terangan berbisik, menatap Mas Willy, Rara, dan mertuaku dengan pandangan penuh rasa jijik dan penasaran. Kamera-kamera ponsel pun mulai diangkat, merekam setiap detik kehancuran yang sedang terjadi di depan mata mereka. Aku berjalan melewati kerumunan, membiarkan mereka membuka jalan bagiku, seolah aku adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar. Teriakan pertama datang dari Rara. Dengan mata berlinang air mata dan wajah merah padam, ia melangkah ke tengah ruangan, menunjuk-nunjukku sambil berteriak histeris. Ini semua fitnah. Aku dijebak. Aku nggak bersalah. Namun, tak seorang pun mempercayainya. Gaun merah mencolok yang dipakainya, yang semula membuatnya tampil anggun, kini justru membuatnya terlihat seperti simbol aib yang berjalan. Ia mencoba lari ke arah Mas Willy, berharap pria itu akan membelanya. Tapi Mas Willy sendiri sibuk menangkis wartawan yang sudah mulai maju, menodongkan berbagai pertanyaan pedas tentang skandal ini. Mertuaku, yang sejak tadi hanya berdiri kaku, akhirnya ambruk. Tubuhnya lunglai jatuh ke sofa terdekat. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya menghilang seketika. Asisten pribadinya buru-buru menghampiri, menyodorkan air minum dan mencoba membangunkannya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Nama baik keluarga mereka, yang selama ini dibangun bertahun-tahun dengan susah payah, kini hancur hanya dalam hitungan menit. Di sudut lain, beberapa kolega pentingku mendekat, menepuk-nepuk bahuku sambil mengucapkan kata-kata simpatik. Kamu luar biasa, Dinda. Kuat sekali, bisik salah satu investor senior. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Aku tidak ingin larut dalam euforia kemenangan. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang membebaskan diriku dari ikatan beracun yang selama ini membelenggu. Kericuhan semakin memuncak saat media yang hadir mulai berebutan, melemparkan pertanyaan bertubi-tubi ke arah Mas Willy dan Rara. Benarkah Anda telah berselingkuh selama lebih dari setahun? Apa komentar Anda tentang restu keluarga terhadap hubungan terlarang ini? Bagaimana dampak skandal ini terhadap bisnis keluarga Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang mereka punya. Mas Willy, yang biasanya begitu percaya diri di depan umum, kini tampak seperti anak kecil yang tersesat. Ia mencoba menggandeng lenganku, mungkin berharap aku akan menyelamatkannya, menutupi aibnya. Tapi aku dengan halus menarik tanganku, memberinya tatapan penuh kemuakan. Hadapi akibat perbuatanmu sendiri, Mas, ucapku pelan, cukup untuk didengar olehnya, tapi cukup menusuk untuk membuatnya menunduk malu di depan semua orang. Aku meninggalkan ruangan itu dengan langkah tenang, kepalaku tegak, hatiku ringan. Di belakangku, kekacauan itu terus berlangsung. Rara terduduk di lantai, menangis meraung-raung,
Sementara mertuaku mulai berteriak marah, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Mas Willy terjepit di tengah, dihujani pertanyaan dan tatapan jijik dari semua penjuru. Aku tak menoleh lagi. Aku tak mau membuang waktuku untuk orang-orang yang sudah memilih untuk mengkhianatiku. Malam itu, aku menatap ke langit malam yang cerah, membiarkan udara dingin menyapu wajahku. Aku merasa bebas, lebih bebas daripada yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Ini baru awal dari kebangkitanku. Mereka boleh terpuruk dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku akan terbang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pagi setelah pesta penuh kekacauan itu, aku bangun dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, damai. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa tidak ada lagi beban di pundakku. Matahari yang mengintip dari sela-sela tirai terasa seperti sinyal bahwa lembaran baru hidupku akan segera dimulai. Dengan keteguhan yang mengalir dalam darahku, aku segera bersiap, mengenakan pakaian kerja terbaikku, dan melangkah keluar rumah menuju firma hukum yang sudah kuhubungi jauh-jauh hari. Sesampainya di kantor pengacara, aku disambut hangat oleh tim hukum profesional yang sudah memahami semua detail kasusku. Mereka membantuku menyusun dokumen-dokumen gugatan cerai dengan teliti, memastikan bahwa semua bukti perselingkuhan Mas Willy, pernyataan-pernyataan mertuaku, dan seluruh rekaman yang aku tampilkan semalam akan terlampir rapi. Aku menandatangani berkas-berkas itu dengan tangan yang tidak sedikit pun gemetar. Setiap goresan tanda tanganku adalah bentuk pengikatan terhadap keputusanku untuk melepaskan diri dari hubungan beracun itu. Tak butuh waktu lama. Siang itu juga, surat gugatan resmi dikirim ke alamat rumah, tempat di mana Mas Willy dan mertuaku masih menetap. Aku bisa membayangkan bagaimana ekspresi wajah mereka saat menerima surat berkop hukum itu. Shock, ketakutan, lalu marah. Tapi aku tak peduli lagi. Yang penting bagiku saat ini hanyalah membebaskan diriku dan putriku dari lingkungan penuh kebohongan itu. Aku tak mau putriku tumbuh besar melihat ibunya dihina atau diabaikan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Sore harinya, ponselku berdering tak henti-henti. Mas Willy menelepon, berkali-kali, hingga layarnya penuh dengan notifikasi panggilan tak terjawab. Aku menolak semua teleponnya. Aku ingin dia tahu bahwa kesempatan untuk berbicara, untuk menjelaskan, untuk memohon ampun, sudah berlalu. Aku bukan lagi Dinda yang naif dan mudah luluh. Aku adalah Dinda yang baru, kuat, cerdas, dan tak bisa lagi dipermainkan. Malamnya, saat aku sedang menikmati secangkir teh di balkon, sebuah pesan panjang masuk dari Mas Willy. Isinya adalah campuran antara pembelaan diri, permintaan maaf, dan janji-janji manis kosong yang sudah tidak ada artinya bagiku. Dinda, maafin aku. Aku khilaf. Aku janji akan berubah. Jangan bawa masalah ini ke pengadilan. Kita bisa bicara baik-baik. Aku membaca pesan itu dengan senyum kecil. Lucu sekali bagaimana seseorang yang tega menusuk dari belakang, sekarang takut menghadapi konsekuensi perbuatannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku mengetik balasan singkat. Segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Selamat menikmati konsekuensi pilihanmu. Kita bertemu di pengadilan. Kukirim pesan itu lalu mematikan ponselku, memilih menikmati ketenangan malam daripada mendengarkan tangisan penyesalan palsunya. Hari berikutnya, berita tentang perceraianku sudah tersebar luas, berbarengan dengan skandal pesta semalam. Media online dan sosial media ramai membahas tentang wanita tangguh yang mengungkap perselingkuhan suami dan keluarga mertuanya di acara peluncuran bisnis. Aku tak menyangka, dukungan dari masyarakat begitu besar. Banyak yang mengirimkan pesan-pesan penyemangat, memuji keberanianku, dan mendoakan kesuksesanku ke depan. Mas Willy? Dia hanya bisa menonton dari jauh, melihat bagaimana satu persatu pintu yang dulu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Reputasinya hancur. Bisnisnya sekarat. Dan aku, wanita yang dulu ia remehkan, justru bangkit di atas puing-puing kehancurannya. Gugatan cerai ini bukanlah akhir untukku. Ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru, kehidupan di mana aku memilih diriku sendiri, bukan lagi membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku. Tak lama setelah surat gugatan cerai itu resmi terdaftar di pengadilan, aku mengalihkan perhatianku ke satu target lain yang belum sepenuhnya menerima balasan setimpal, Rara.
Perempuan muda yang dengan santainya merebut suami orang, seolah menghancurkan rumah tangga orang lain adalah hal yang bisa dibenarkan dengan alasan cinta. Tidak, aku tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dunia yang perlahan-lahan menutup pintu untuknya, sama seperti yang dulu ingin dia lakukan padaku. Aku mulai dengan langkah kecil. Aku menghubungi beberapa rekan media yang hadir di acara peluncuran proyek bisnisku. Tanpa perlu membujuk panjang, mereka dengan senang hati memberitakan tentang Rara, bintang baru dalam dunia modeling, yang ternyata adalah perebut suami orang. Artikel demi artikel bermunculan. Ada yang bahkan membandingkan foto-foto Rara yang glamor di sosial medianya dengan tangkapan layar percakapan dan foto-foto intimnya dengan Mas Willy. Citra Rara yang dulu dibangun dengan rapi dan penuh polesan kini hancur lebur hanya dalam hitungan hari. Pihak agensinya panik. Aku mendapat kabar bahwa dalam waktu kurang dari seminggu, kontrak iklan yang sebelumnya dibanggakan Rara satu persatu dibatalkan. Brand-brand besar tentu tidak mau namanya tercoreng gara-gara skandal pribadi modelnya. Bahkan tawaran job modeling dari luar kota yang sebelumnya mengantre pun menghilang seketika. Rara yang dulu dengan angkuh mengunggah foto-foto mewah, kini hanya bisa berdiam diri, menyaksikan semua prestasi semuanya runtuh dalam diam. Tak cukup sampai di situ. Aku memastikan bahwa pengaruhnya di sosial media juga ikut ambruk. Aku dan beberapa teman pebisnis wanita yang mengenalku, yang dulu juga pernah menjadi korban wanita perebut suami, membentuk semacam gerakan diam-diam. Kami bekerja sama melaporkan akun Rara setiap kali ia mencoba mengunggah sesuatu yang berbau pencitraan. Akunnya dibatasi. Engagementnya jatuh. Brand-brand yang sebelumnya membayarnya mahal untuk endorsement kini memilih kabur tanpa menoleh ke belakang. Kabar tentang kebangkrutan Mas Willy pun cepat menyebar ke telinga Rara. Awalnya, dia masih bertahan, berpura-pura setia. Tapi pada akhirnya, watak aslinya tak bisa disembunyikan. Rara, yang semula begitu bangga bisa memamerkan Mas Willy sebagai sponsor hidupnya, mulai sadar bahwa pundi-pundi uang yang dia incar perlahan mengering. Aku bahkan mendengar dari sumber terpercaya, betapa ia mengamuk saat tahu bahwa sebagian besar harta Mas Willy sudah diamankan dalam proses perceraian, dan bahwa sisa yang ada akan habis untuk membayar tunjangan dan utang-utang yang membengkak. Suatu hari, aku mendapat foto kiriman dari seorang kenalan. Dalam foto itu, tampak Rara sedang berteriak di sebuah kafe kecil, memaki Mas Willy di depan umum. Matanya merah, wajahnya berantakan tanpa make up, jauh dari sosok sempurna yang dulu pernah menghancurkan rumah tanggaku. Beberapa orang di sekitar mereka hanya bisa menonton sambil membisikkan komentar sinis. Sementara itu, Mas Willy tampak pasrah, hanya menunduk sambil menahan malu. Aku hanya bisa tersenyum kecil saat melihat foto itu. Aku tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar atau kekerasan. Karma sudah bekerja jauh lebih efektif daripada yang bisa kulakukan. Rara akhirnya meninggalkan Mas Willy, pergi entah kemana, tanpa pamit, tanpa belas kasihan. Dan aku tahu, kemanapun dia melangkah, bayang-bayang skandal ini akan selalu mengikutinya. Rara bukan hanya kehilangan karir dan reputasinya. Ia juga kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan di dunia yang pernah membesarkannya. Ia akan selalu dikenang bukan sebagai model berbakat, tapi sebagai wanita yang menghancurkan rumah tangga orang lain dan dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Bagiku, itu cukup. Aku tak perlu menyentuhnya lagi. Dunia sudah memberikan hukuman yang setimpal. Dan aku bisa kembali melangkah maju, meninggalkan semua racun itu di belakangku. Tak hanya Mas Willy yang merasakan dampak dari perceraianku. Mertuaku, yang selama ini berpihak pada anaknya, kini mulai merasakan bagaimana dunia mereka runtuh perlahan-lahan. Satu persatu, mereka mulai kehilangan segala yang mereka anggap penting. Bisnis keluarga yang selama ini mereka banggakan, dan yang telah bertahan selama lebih dari 2 dekade, mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Mertua, terutama ibu Mas Willy, yang dulu sangat angkuh dan selalu meremehkan kemampuan bisnisku, mulai terpojok. Aku masih ingat dengan jelas percakapan terakhirku dengan ibu Mas Willy, beberapa minggu sebelum skandal besar itu meledak. Waktu itu, ia dengan sinis berkata, "Kamu hanya bisa mengandalkan bisnismu yang kecil itu, Dinda. Laki-laki butuh lebih dari sekadar kesuksesan finansial untuk merasa dihargai." Kata-katanya menusuk,
Namun aku hanya bisa tersenyum dan berpikir, baiklah, Ibu. Kita lihat siapa yang lebih kuat bertahan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa kata-katanya akan menjadi bumerang untuknya. Bisnis mereka, yang selama ini tampak kokoh dengan berbagai properti dan investasi, mulai goyah karena skandal perselingkuhan anaknya. Investor mulai mundur satu persatu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah perusahaan ini masih memiliki kredibilitas, mengingat peran Mas Willy dalam banyak keputusan bisnis besar mereka. Ibu Mas Willy, yang dulu dengan percaya diri menganggap dirinya sebagai wanita sukses yang tak terkalahkan, tiba-tiba melihat semua yang dibangunnya runtuh begitu cepat. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Mas Willy yang dulu penuh ambisi dan bangga dengan status sosial keluarganya, kini terlihat seperti seorang lelaki yang tak punya pegangan. Ia sudah tidak lagi memegang kendali atas bisnis keluarga. Semua keputusan besar akhirnya jatuh ke tangan orang-orang yang sebelumnya tidak begitu ia perhatikan. Investor dan mitra yang jelas lebih melihat nilai daripada sekadar koneksi darah. Mereka tahu bahwa skandal ini bisa merusak banyak hal, dan akhirnya, beberapa investasi besar mereka dibatalkan. Tanpa investor, mereka kehilangan aliran dana yang selama ini menopang segala kemewahan mereka. Salah satu keputusan terbesar yang harus diambil mertuaku adalah menjual rumah mewah mereka. Rumah yang dulu selalu menjadi simbol kebanggaan keluarga mereka, yang selalu dipamerkan di depan orang-orang, kini harus diserahkan kepada pembeli yang tidak mereka kenal. Aku tahu, di dalam hati mereka, itu adalah penghinaan yang jauh lebih dalam daripada yang mereka terima dari pengadilan atau skandal yang menimpa anak mereka. Mereka, yang selalu merasa lebih tinggi dari orang lain, akhirnya harus merasakan bagaimana rasanya jatuh, dan kali ini, mereka tidak memiliki apapun yang bisa mereka lakukan untuk menghindari kehancuran itu. Aku bisa membayangkan ekspresi wajah Ibu Mas Willy ketika mereka menerima tawaran pertama untuk rumah mereka. Rumah yang dulu dihargai dengan nilai puluhan miliar, kini dijual dengan harga yang jauh lebih rendah, hanya untuk menutupi sebagian utang yang terus membengkak. Dalam setiap laporan yang aku terima, ada satu nama yang selalu disebut. Nama Ibu Mas Willy yang berusaha menyelamatkan apa yang tersisa, namun ia hanya bisa melihat semua usahanya sia-sia. Yang lebih ironis lagi, adalah kenyataan bahwa meskipun mereka kehilangan segalanya, mereka masih menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Ibu Mas Willy, yang dalam beberapa kesempatan masih mencoba untuk menjilat dan meminta maaf, dengan mudah berkata, "Ini semua salah Dinda. Kalau saja kamu tidak memaksakan cerai, semua ini tidak akan terjadi." Aku hanya bisa tersenyum mendengar kata-katanya. Ternyata, meski sudah jatuh, mereka tetap belum belajar apa-apa. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka kembali merendahkan diriku. Aku diamkan saja setiap hinaan dan ucapan mereka. Biarkan karma bekerja dengan cara yang lebih elegan. Apa yang mereka miliki, yang mereka banggakan, semuanya kini hilang karena kebodohan mereka sendiri. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk melihat mereka semakin tenggelam dalam kebangkrutan dan penyesalan yang sudah tak bisa mereka hindari. Di sisi lain, bisnisku mulai berkembang pesat. Tanpa gangguan, tanpa rintangan, aku bisa melanjutkan proyek-proyek besar yang selama ini kuimpikan. Kesuksesanku semakin mengukuhkan posisi, dan aku merasa bahwa setiap langkah yang kuambil kini adalah untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Aku sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan atau penerimaan dari keluarga Mas Willy. Mereka, dengan segala kebanggaan mereka yang hilang, hanya menjadi bayang-bayang yang perlahan-lahan menghilang dari hidupku. Mas Willy tidak pernah mengira bahwa kehidupannya akan hancur secepat itu. Dulu, dia merasa berada di puncak dunia. Dengan pernikahan yang mapan, bisnis keluarga yang berkembang, dan status sosial yang menjulang tinggi, dia merasa tak ada yang bisa menjatuhkannya. Namun, takdir berbicara lain. Ketika semua yang dia anggap kokoh tiba-tiba runtuh, Mas Willy merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dia mulai merasakan dampak pertama dari kehancurannya tepat setelah perceraianku diumumkan secara resmi. Ketika gugatan cerai diajukan dengan bukti yang begitu kuat, semuanya berubah dalam sekejap. Bisnis keluarganya yang dulu sangat dihormati mulai dipertanyakan kredibilitasnya. Para investor yang dulu percaya padanya kini memilih menarik diri, khawatir jika terlibat lebih jauh dengan keluarga yang kini menjadi sorotan publik. Di dunia bisnis, nama baik adalah segalanya.
dan ketika itu terkontaminasi oleh skandal perselingkuhan, tak ada yang mau berisiko. Mas Willy sempat mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya untuk meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun percakapan itu selalu berakhir dengan penolakan. Para investor yang dulu bergantung padanya kini dengan tegas menarik diri, bahkan beberapa di antaranya memilih untuk melaporkan keadaan ke pihak berwajib, memastikan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam kejatuhan keluarga yang terlanjur tercemar nama baiknya. Itu adalah pukulan pertama yang membuatnya semakin terhimpit. Lalu, ada pemecatannya. Perusahaan tempat Mas Willy bekerja sebagai eksekutif senior, yang dulu begitu bangga memilikinya sebagai bagian dari tim mereka, akhirnya tak bisa lagi bertahan dalam situasi ini. Meskipun Mas Willy memiliki keahlian dalam dunia bisnis dan manajerial, reputasinya kini tercoreng begitu dalam sehingga tak ada ruang bagi dia lagi di perusahaan tersebut. Keputusan untuk memecatnya pun diambil dengan cepat. Mereka tidak bisa membiarkan seorang eksekutif yang terlibat dalam skandal besar untuk tetap berada di posisi yang tinggi, apalagi dengan media yang terus mengangkat cerita tentang perselingkuhan dan kebangkrutan keluarga Mas Willy. Di luar pekerjaannya, Mas Willy masih mencoba menghibur dirinya dengan hubungan baru yang dibangun dengan wanita yang lebih muda. Namun kenyataannya, hidupnya semakin hampa. Wanita tersebut, yang awalnya tampak tertarik karena harta dan statusnya, akhirnya meninggalkannya juga. Begitu tahu bahwa Mas Willy tidak lagi memiliki uang, dan kenyataannya dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, wanita itu pun tidak ragu untuk pergi. Semua yang tersisa dari Mas Willy adalah kesepian, rasa malu, dan utang yang terus menumpuk. Aku mendengar dari seorang kenalan di media bahwa Mas Willy sempat mencoba menyelinap kembali ke dalam kehidupan sosial yang dulu dia nikmati. Namun, seperti yang sudah bisa diprediksi, dia hanya menjadi bahan tertawaan di belakang. Teman-temannya yang dulu memujinya kini menjauhinya, merasa bahwa berteman dengan orang seperti dia hanya akan menurunkan reputasi mereka. Tidak ada yang mau terjebak dalam keruntuhan moral seseorang yang telah begitu jauh terjerumus dalam kebohongan dan skandal. Semua yang dulu dia anggap sahabat, kini berbalik menjauh dengan alasan yang sangat sederhana. Kamu tidak lagi punya apa-apa yang bisa kami banggakan. Meski Mas Willy berusaha untuk tetap tampil tegar di depan orang-orang, aku bisa merasakan betapa hancurnya dia di dalam. Setiap kali aku bertemu dengannya, baik itu di pengadilan atau secara kebetulan dalam beberapa kesempatan yang tak bisa dihindari, dia selalu tampak lebih kurus, dengan mata yang tampak lelah dan tidak lagi memiliki kilau yang dulu membuatnya tampak berwibawa. Bahkan, senyumnya yang dulu selalu terlihat penuh percaya diri kini terlihat dipaksakan, tidak tulus, dan penuh kebohongan. Di sisi lain, hidupku mulai berjalan dengan sangat baik. Bisnisku berkembang pesat setelah skandal tersebut, dan kontrak besar datang satu demi satu. Aku tidak hanya berhasil membangun kembali apa yang sempat hancur, tetapi juga melampaui segala harapan yang pernah kupunya. Putriku tumbuh dengan bahagia, dan aku semakin yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidupku, walaupun menyakitkan pada awalnya, adalah bagian dari proses untuk membuatku lebih kuat. Semua yang aku impikan kini mulai terwujud. Namun, yang paling memuaskan adalah melihat Mas Willy yang dulu begitu tinggi hati dan percaya diri, kini berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap kali aku mendengar berita tentangnya, hatiku hanya dipenuhi rasa lega. Dia mungkin pernah meremehkan diriku, menghancurkan hati dan rumah tanggaku, namun akhirnya karma membalaskannya dengan cara yang jauh lebih pedih dari yang pernah aku bayangkan. Apa yang dulu dia anggap sebagai kebanggaan kini berubah menjadi beban berat yang sulit untuk ia tanggung. Aku tahu, meskipun dia terus berusaha berdiri, Mas Willy akan selalu hidup dengan bayang-bayang masa lalunya, dan itu adalah hal yang tidak bisa ia hindari. Kejatuhannya adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan aku tidak akan merasa kasihan padanya. Karma datang pada waktunya, dan dia sudah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi akibat dari pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadapku dan keluargaku. Seiring berjalannya waktu, aku semakin menemukan kekuatan dalam diriku. Tak ada lagi yang menghalangi langkahku. Dulu, aku selalu merasa terbebani dengan pengaruh dan pendapat orang lain, terutama keluarga Mas Willy yang sering merendahkan kemampuanku. Mereka selalu meremehkan bisnisku yang sederhana, menganggapnya tak akan berkembang, dan bahkan mengolok-olokku karena memilih untuk mengejar impian itu. Tetapi sekarang,
Setiap keberhasilan yang aku raih adalah bukti bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Aku ingat dengan jelas momen pertama kali bisnisku mendapatkan kontrak besar. Itu adalah saat ketika sebuah perusahaan besar di bidang event organizer menghubungiku untuk mengelola acara mereka yang paling prestisius. Sebelumnya, aku hanya mengandalkan proyek-proyek kecil dari klien-klien lokal. Namun kontrak ini adalah lompatan besar yang memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku pada dunia yang lebih luas. Aku bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mendapatkan vendor terbaik, menyusun konsep yang luar biasa, dan memastikan setiap detail acara berjalan dengan sempurna. Hasilnya, acara tersebut sukses besar. Media meliputnya, klien memberikan testimoni yang sangat positif, dan reputasi bisnisku semakin dikenal luas. Dalam waktu singkat, aku mulai mendapatkan lebih banyak proyek besar dan bahkan dilirik oleh beberapa perusahaan internasional. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan aku merasa takjub dengan betapa cepatnya segala sesuatu berubah. Aku, yang dulunya hanya seorang ibu rumah tangga yang tergantung pada suami, kini berdiri di puncak karierku, mengelola bisnis yang sukses dan menginspirasi banyak orang. Namun, bukan hanya dalam dunia bisnis aku merasakan kebangkitan. Hidup pribadiku juga mulai berubah. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Putriku, yang selalu menjadi pusat duniaku, tumbuh menjadi gadis yang kuat dan cerdas. Kami berdua menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan dalam hatiku. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya sendirian. Tapi kebangkitan ini bukan hanya soal pencapaian materi atau kesuksesan karir. Ini adalah tentang menemukan kembali diriku yang hilang dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan. Sebelumnya, aku terlalu fokus pada kebutuhan orang lain, terutama Mas Willy. Aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, mendukung karirnya, dan berkorban untuk kebahagiaannya. Namun, setelah perceraianku, aku mulai belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri, untuk tidak lagi mengorbankan kebahagiaanku demi orang lain yang tidak menghargainya. Setiap langkah yang aku ambil sekarang terasa lebih ringan. Aku mulai mengikuti kursus-kursus yang dulu selalu kutinggalkan karena waktu dan komitmen pernikahan. Aku meluangkan waktu untuk diri sendiri, mengejar hobi-hobi yang pernah tertunda, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-teman baru yang benar-benar mendukungku. Rasanya seperti memulai hidup baru dari nol, tetapi kali ini aku lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi segala tantangan. Keberhasilan bisnisku juga membawa perubahan besar dalam hubunganku dengan orang-orang di sekitarku. Teman-teman yang dulu menganggapku remeh kini mulai datang padaku untuk meminta nasihat. Mereka terkesan dengan ketangguhan dan ketekunanku, dan aku merasa bahwa hidupku mulai memberikan dampak positif bagi orang lain. Bahkan, aku mulai diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara motivasi, berbagi kisah perjalananku dari seorang wanita yang terluka menjadi seorang pebisnis yang sukses. Ternyata, kisah hidupku menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan aku merasa bangga bisa memberi dampak positif bagi mereka. Namun, yang paling membahagiakan adalah melihat putriku tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dia menyaksikan betapa kerasnya aku berjuang untuk mengubah nasib kami, dan aku tahu bahwa aku memberinya teladan yang sangat berharga. Dia tak hanya belajar tentang bagaimana cara bertahan hidup, tetapi juga tentang keberanian, tekad, dan keteguhan hati. Aku berharap dia akan tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan mandiri, seperti yang aku alami sekarang. Di tengah kesuksesanku ini, aku juga mulai menyadari bahwa meskipun banyak yang telah berubah, ada satu hal yang tak pernah berubah, rasa damai yang akhirnya kutemukan dalam diriku sendiri. Tidak ada lagi kekhawatiran akan masa depan. Tidak ada lagi penyesalan atas keputusan-keputusan yang telah kuambil. Aku kini tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan aku tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Mas Willy, di sisi lain, terus hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Meskipun dia berusaha keras untuk bangkit, dia tak pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari kebangkrutan yang menimpanya. Semua yang dia coba bangun sekarang terasa hampa. Dia telah kehilangan segalanya, harta, status, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Karma, seperti yang selalu aku percayai, datang dengan cara yang sempurna.
Dia kini harus menjalani hidupnya dengan kekalahan. Sementara aku terus berjalan maju, meninggalkan masa lalu yang penuh kepahitan. Setelah perjuangan panjang, aku merasa sudah saatnya untuk memberi mereka pembalasan terakhir. Mas Willy dan keluarganya, yang selama ini berpikir bisa mengontrol hidupku, akhirnya mendapat pelajaran yang mereka tidak akan pernah lupakan. Setiap langkah yang mereka ambil untuk menghancurkanku, kini berbalik dan menghantam mereka dengan keras. Tapi, meskipun kebahagiaanku semakin nyata, aku tahu ini bukan sekadar soal membalas dendam. Ini adalah tentang menuntut keadilan. Pada hari yang aku tentukan, aku memutuskan untuk mengunjungi Mas Willy. Dia meminta untuk bertemu, mencoba memohon agar aku mau memberikan kesempatan kedua, dengan alasan dia telah sadar atas kesalahannya. Namun, dalam hatiku, aku sudah lama tahu bahwa apa yang dia inginkan bukanlah penebusan dosa, melainkan hanya cara untuk mengembalikan dirinya ke posisi yang nyaman. Aku tidak butuh penyesalan kosong dari seorang pria yang hanya menginginkan apa yang bisa dia dapatkan dari orang lain. Aku menyiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Aku tahu, kali ini, aku harus memastikan bahwa langkahku terakhir ini meninggalkan dampak yang tidak akan mereka lupakan. Aku bukan lagi wanita yang terluka dan penuh kebingungannya, melainkan seorang wanita yang lebih kuat dan tahu betul apa yang berhak dia dapatkan. Maka, aku mengajukan permintaan yang tak bisa mereka tolak, hak asuh penuh atas putriku. Mas Willy, kataku tegas, saat dia duduk di hadapanku, memohon dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah memaafkanmu, meski tak pernah ada yang bisa mengembalikan waktu. Tapi, yang tak akan pernah aku berikan adalah hak atas anak kita. Dia akan tinggal bersamaku, karena aku yang membesarkannya dan yang memberi contoh bagaimana menjadi manusia yang utuh. Dia terdiam, menatapku dengan tatapan yang penuh kekesalan. Aku bisa merasakan kebingungannya, seakan-akan dia baru menyadari bahwa pernikahan kami memang telah berakhir, dan tidak ada lagi tempat baginya dalam hidupku. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku tahu bahwa meskipun dia mungkin merasa terluka, itu semua adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Semua yang terjadi adalah hasil dari perbuatannya. Aku melanjutkan, aku juga ingin memastikan bahwa kita tak akan pernah berurusan lagi dengan hal-hal yang menyakitkan. Mas Willy, kamu bisa pergi kemanapun, tapi ingatlah bahwa hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak akan membiarkanmu masuk kembali ke kehidupan kami. Tentu saja, reaksinya adalah hal yang bisa diprediksi. Dia marah, mencoba membujuk dan meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi aku tetap teguh pada pendirian. Tidak ada lagi kesempatan untuknya. Semua yang dia lakukan, dengan selingkuhan dan pengkhianatannya, telah mengubah segalanya. Aku tidak bisa menerima bahwa dia tetap ada dalam hidup kami, apalagi menjadi sosok yang mencoba merusak kebahagiaan yang telah aku bangun kembali dengan susah payah. Namun, bukan hanya Mas Willy yang perlu menghadapi kenyataan ini. Mertuaku, yang selama ini berpihak pada anaknya, juga harus menerima konsekuensinya. Mereka berdua, ibu dan ayah Mas Willy, datang ke rumahku beberapa hari kemudian. Mereka membawa kata-kata permintaan maaf, berharap bisa memperbaiki hubungan kami yang retak. Namun, aku tahu, permintaan maaf mereka tak lebih dari usaha untuk kembali merebut pengaruh yang mereka rasa telah hilang. Mereka berharap bisa mengambil peran sebagai orang tua yang mendukung putra mereka, yang kini dalam keadaan terpuruk. Dengan sikap yang tenang, aku mengatakan, kalian memang orang tua Mas Willy, tapi tidak berarti kalian bisa memaksakan kehendak kalian. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku untuk tumbuh dengan pola pikir seperti yang kalian ajarkan kepadanya. Aku akan menjaga putriku, dan kalian tidak akan bisa mengubah itu. Suaraku tetap tenang, meskipun dalam hatiku aku merasa berapi-api. Aku ingin memastikan bahwa mereka mengerti, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, membiarkan Mas Willy berperilaku buruk, telah membawa akibat yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan itu tidak akan pernah bisa aku ampuni, bukan karena aku ingin membenci, tetapi karena mereka perlu memahami konsekuensi dari sikap mereka. Mereka terdiam, wajah mereka menunjukkan kekecewaan yang dalam, namun aku tidak merasa kasihan. Mereka telah melihat betapa kuatnya aku, dan kini aku ingin mereka tahu bahwa meskipun mereka meremehkan aku dulu, aku bisa berdiri lebih tegak tanpa bantuan mereka. Aku telah membuktikan bahwa tanpa mereka,
aku bisa lebih bahagia dan lebih sukses. Selama beberapa bulan berikutnya, proses perpisahan kami akhirnya selesai dengan mulus. Mas Willy menerima kenyataan bahwa dia tak akan pernah mendapatkan kembali kekuasaannya atas hidupku dan anak kami. Mertuaku, meski sulit, akhirnya mengakui bahwa pernikahan kami telah berakhir. Semua itu bukan hanya sekadar soal siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang berhak menentukan masa depannya. Namun, meskipun pembalasan terakhir ini terasa manis, aku tahu bahwa yang lebih penting adalah bagaimana aku membangun hidup baru. Bisnisku semakin berkembang, dan aku semakin terfokus pada pencapaian pribadi dan kebahagiaan keluarga. Aku belajar untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu, meskipun proses ini penuh dengan lika-liku. Aku tidak butuh Mas Willy atau mertuanya untuk menentukan siapa aku, karena sekarang, aku yang menentukan jalanku sendiri. Setahun setelah semuanya berakhir, aku menerima kedatangan yang tak terduga. Pagi itu, saat aku sedang memeriksa beberapa proposal bisnis di ruang kerjaku, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu dari nomor yang tidak kukenal, dan isinya membuat hatiku berdebar sejenak. Dinda, kami ingin bicara. Kami mohon, berikan kesempatan untuk bertemu. Ada hal yang ingin kami sampaikan. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa harus melihat lebih jauh. Mas Willy dan mertuaku. Setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya datang untuk menghadapiku, dan entah mengapa, meskipun aku sudah menutup bab itu dalam hidupku, aku merasa sedikit cemas. Mungkin, dalam hati yang paling dalam, aku masih penasaran dengan apa yang mereka harapkan dari pertemuan ini. Apakah mereka benar-benar menyesal atau hanya mencoba mencari cara untuk menyelamatkan muka mereka yang tercoreng? Aku menerima undangan mereka untuk bertemu di sebuah kafe yang sepi, jauh dari keramaian. Kami memilih tempat ini, bukan karena aku ingin memberikan mereka kesempatan, tetapi lebih karena aku ingin melihat sejauh mana mereka akan mencoba memanipulasi perasaan atau pikiranku. Ini bukan lagi tentang perasaan terluka atau marah. Aku sudah melewati itu semua. Ini adalah tentang menghadapi kenyataan dan memutuskan apakah mereka layak mendapatkan ruang dalam hidupku. Saat aku tiba, mereka sudah menunggu di sebuah meja sudut. Mas Willy duduk diam dengan tatapan muram, sementara mertuaku, yang selama ini selalu mendukung anaknya, terlihat lebih lemah dan letih daripada yang pernah aku lihat. Aku melangkah mendekat dan duduk tanpa berkata-kata. Suasana antara kami terasa kaku, penuh ketegangan. Waktu yang telah berlalu membuat semuanya berbeda. Aku tidak lagi merasa marah, tetapi lebih kepada rasa ingin tahu yang timbul dari pertanyaan dalam hatiku. Apa yang mereka pikirkan setelah semua yang terjadi? Mas Willy membuka pembicaraan lebih dulu, dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Dinda, kami tahu kami sudah banyak menyakitimu. Aku tahu ini mungkin tidak akan pernah cukup, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku menatapnya. Tidak ada lagi rasa sayang yang tersisa, hanya rasa lega dan kekuatan yang semakin tumbuh dalam diriku. Apa yang kamu sesali, Mas Willy? Hanya sekedar kata-kata yang kamu ucapkan sekarang? Atau apakah kamu benar-benar menyesal dengan semua perbuatanmu? Termasuk pengkhianatan yang kamu lakukan pada kami, anakmu, istrimu, dan keluargaku? Apakah menyesal berarti kamu ingin kembali kepada kami? Karena itu bukan sesuatu yang akan aku beri. Mas Willy terdiam. Wajahnya menunjukkan bahwa ia merasa benar-benar malu. Ia sepertinya belum siap menghadapi kenyataan bahwa hidupnya telah benar-benar berubah, dan tidak ada lagi jalan kembali. Mertuaku, yang sejak awal hanya diam saja, akhirnya membuka suara. Dinda, kami tahu kami tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kami ingin kamu tahu, kami sangat menyesal. Kami mengakui kesalahan kami. Mungkin kami terlalu berpihak pada Willy, dan tidak melihat dampak dari perbuatan kami padamu dan anakmu. Kami ingin memperbaiki semuanya, jika kamu memberi kesempatan. Aku menatap mereka dengan rasa yang campur aduk. Melihat mereka berdua, yang dulu merasa sangat tinggi di atas segalanya, kini terlihat terjatuh dan rapuh, memberi aku perasaan yang sulit dijelaskan. Tapi satu hal yang aku pastikan dalam hati, tidak ada tempat lagi bagi mereka dalam hidupku, meskipun aku sudah siap untuk melepaskan masa lalu.
Kekecewaan mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf mereka, karena yang aku butuhkan adalah kedamaian dalam hidupku, dan itu sudah kutemukan tanpa mereka. Aku sudah memaafkan kalian, kataku dengan tegas, mataku menatap lurus ke arah mereka. Tapi kalian harus tahu, bahwa maaf saja tidak cukup. Aku sudah melalui banyak hal yang sulit, dan itu bukan hanya tentang kalian, tapi tentang aku dan anakku. Hidup kami sudah jauh lebih baik tanpa pengkhianatan dan kebohongan kalian. Dan aku tidak ingin ada lagi orang yang merasa mereka berhak ikut campur dalam hidup kami. Mertuaku terlihat terkejut dengan kata-kataku, dan aku bisa melihat bahwa mereka tidak siap mendengar bahwa pertemuan ini bukanlah untuk membuat segalanya kembali seperti semula. Tidak ada ruang bagi mereka untuk kembali, apalagi mencoba untuk merusak kedamaian yang sudah kutemukan. Mas Willy mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dinda, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah kulakukan. Tapi aku harap, setidaknya, kita bisa berbaikan. Aku menarik napas panjang dan berkata, maafkan aku, Mas Willy, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Aku sudah membuat keputusan untuk masa depanku dan anakku. Kamu bisa tetap hidup dengan perasaan menyesal itu, tapi itu adalah pilihanmu, bukan pilihan kami. Setelah beberapa saat hening, mereka akhirnya bangkit dari meja dan pergi tanpa berkata-kata lagi. Aku tidak merasa puas atau senang. Ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang menutup bab yang seharusnya sudah lama selesai. Setelah mereka pergi, aku merasa sebuah beban besar hilang dari hatiku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari mereka. Bebas dari pengkhianatan mereka. Dan bebas untuk menjalani hidup yang pantas aku miliki. Kehidupan baruku sudah di depan mata. Tidak ada lagi ruang bagi mereka. Hanya untuk diriku dan putriku yang akan selalu aku lindungi dari segala bentuk pengkhianatan. Semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membawaku ke titik ini. Dan aku tahu bahwa masa depan yang lebih cerah menantiku di luar sana. Hidupku kini terasa begitu berbeda. Semua yang pernah menjadi beban, semua yang membuat hatiku terasa hancur berkeping-keping, kini terasa begitu jauh, seperti bayangan di masa lalu yang semakin memudar. Ketika aku melihat diriku sekarang, di ruang ini, dengan hidup yang telah benar-benar kubangun sendiri, aku merasa kebahagiaan yang tulus datang dari dalam hatiku. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa dendam. Hanya ada ketenangan yang menenangkan setiap inci tubuhku. Bisnis event organizerku, yang awalnya hanya sebuah impian, kini telah menjadi sebuah kerajaan kecil yang berkembang pesat. Aku tidak hanya menjadi pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang wanita yang dihormati, dengan kemampuan dan visi yang tak terbantahkan. Berkat peristiwa besar yang dulu membuatku hancur, aku kini menemukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang membawa perubahanku menjadi seorang wanita yang lebih percaya diri, dan tidak takut untuk menghadapi tantangan baru. Setiap hari, aku bekerja dengan penuh semangat, merancang acara-acara besar yang tidak hanya sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Klien-klien baru datang dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa aku adalah orang yang dapat diandalkan. Mereka menghargai setiap detail yang aku berikan, dan mereka tahu bahwa di balik setiap acara besar ada hati dan jiwa yang tulus, yang pernah terluka tetapi kini penuh dengan harapan. Namun, bukan hanya bisnis yang membuatku merasa bahagia. Ada hal yang lebih penting, putriku. Melihatnya tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan penuh semangat adalah kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan apapun. Dia adalah sumber kekuatanku, yang selalu mengingatkanku bahwa hidupku tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang bagaimana aku bisa menjadi ibu yang baik, yang memberi contoh yang kuat tentang bagaimana menghadapi hidup dengan kepala tegak. Tentu saja, perjalananku tidak selalu mulus. Ada kalanya rasa rindu dan kesepian datang begitu saja, mengingat betapa besar pengorbananku untuk sampai ke titik ini. Tetapi aku sadar, bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari menghindari rasa sakit, tetapi dari bagaimana kita belajar untuk bangkit setelah jatuh. Aku telah melewati banyak ujian, dan kini aku menjadi lebih bijaksana dalam melihat setiap tantangan yang datang. Aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk masa depan putriku. Pada suatu malam yang tenang, saat aku sedang duduk di ruang tamu,
Aku mendapat telepon dari seorang pria yang baru-baru ini aku temui di sebuah acara bisnis. Namanya Fikri, seorang pengusaha muda yang sukses. Namun yang lebih penting, dia adalah pria yang benar-benar menghargai aku. Bukan hanya karena apa yang aku miliki, tetapi juga karena siapa aku. Kami mulai berbicara lebih sering. Dan meskipun awalnya aku ragu, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Fikri bukanlah pria yang datang dengan janji-janji kosong. Dia tahu bahwa aku telah melewati banyak cobaan dalam hidup, dan dia tidak pernah mencoba untuk mendekatiku dengan cara yang manipulatif. Fikri mengajak aku untuk makan malam di sebuah restoran mewah, dan malam itu, saat kami berbicara tentang kehidupan, aku merasa sebuah kedekatan yang luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda dengan hubungan kami. Ini bukan hanya tentang cinta atau rasa tertarik semata, tetapi tentang rasa saling menghargai dan pengertian yang dalam. Fikri adalah pria yang tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan penuh hormat, dan dia memberi ruang bagi aku untuk menjadi diriku sendiri. Dia menghargai keputusan-keputusan yang telah aku buat, bahkan jika itu berarti aku harus mengambil jalur yang lebih sulit dalam hidup. Malam itu, saat kami berbicara, aku merasa seperti aku telah menemukan seseorang yang bisa aku percayai, seseorang yang tidak akan mencoba untuk merusak hidupku atau mempermainkan perasaanku. Aku tersenyum dalam hati, menyadari bahwa setelah semua yang terjadi, aku tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, tetapi juga dalam hubungan yang sehat dan saling menghargai. Putriku mulai dekat dengan Fikri, dan aku bisa melihat bahwa dia juga menyukai pria itu. Itu adalah tanda yang aku perlukan, bahwa dia adalah seseorang yang bisa aku ajak berbagi masa depan. Kami tidak terburu-buru, tetapi aku tahu, dalam hati, bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang akan berada di sisiku tanpa syarat, tanpa pengkhianatan, tanpa drama. Sementara itu, Mas Willy dan keluarganya masih menjalani hidup mereka dengan cara mereka masing-masing. Terkadang aku mendengar kabar dari teman-teman tentang bagaimana hidup mereka tidak pernah benar-benar pulih setelah semua yang terjadi. Mas Willy yang dulu tampak begitu berkuasa kini, hanya seorang pria biasa yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Aku tidak merasa kasihan padanya. Aku tahu bahwa dia mendapat apa yang dia pilih. Karma memang datang dengan cara yang tak terduga, dan aku tidak merasa perlu untuk ikut campur lagi dalam hidupnya. Aku tidak tahu apakah mereka pernah benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan. Tapi satu hal yang aku pasti, aku tidak lagi peduli. Hidupku sudah berubah, dan aku tahu bahwa aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf atau pengakuan dari mereka. Aku hanya membutuhkan diriku sendiri, dan sekarang aku telah menemukannya. Hari-hariku sekarang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur yang mendalam. Bisnisku terus berkembang, dan aku menikmati setiap momen bersama putriku dan Fikri. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, membangun impian baru, dan menikmati hidup dengan cara yang selama ini tidak pernah aku bayangkan. Aku merasa seperti aku telah diberikan kesempatan kedua, kesempatan untuk hidup sepenuhnya dan mencintai tanpa rasa takut. Kini aku tahu bahwa hidupku adalah hasil dari pilihan-pilihanku sendiri. Aku memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan segalanya. Aku memilih untuk bangkit, untuk menjadi lebih kuat, dan untuk menciptakan kebahagiaan yang benar-benar pantas aku dapatkan. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat hidupku sekarang, di mana segala sesuatu terasa tepat, di tempat yang seharusnya aku berada, di dunia yang penuh dengan cinta, keberanian, dan kedamaian.